Pertanyaan yang pertama. Oke, memaknai kata merdeka dalam kurikulum merdeka itu apa? Ini ada kata love you katanya. Mungkin maksudnya mencintai muridnya kali ya. Oke, ada yang memaknai, merdeka itu bebas, ada juga yang memaknai bebas menentukan pembelajaran sesuai minatnya, Masya Allah luar biasa ini. Ada yang memaknai sesuaikan, ada yang memaknai merdeka bebas berkreasi untuk mencerdaskan anak bangsa, luar biasa. Ada yang mengatakan bebas berpikir, oke, bebas lepas dari, bebas terlepas dari keterikatan, oke, saya memaknai kurikulum merdeka. Merdeka adalah bebas mengembangkan sendiri, bebas, bebas sesuai kemampuan masing-masing. Oke, ini luar biasa nih Bapak Ibu. Oke, nanti kita bahas ya. Saya izin. Oke, Bapak Ibu. Oke, untuk pertanyaan kedua Bapak Ibu, silahkan diisi kurikulum yang sudah dilaksanakan di sekolah. Kurikulum yang sudah dilaksanakan di sekolah. Silahkan diisi. Oke, kurikulum merdeka, ini lumayan, K13 yang masih mendominasi ya. Oke, silakan Bapak Ibu, kurikulum yang sudah dilaksanakan oleh sekolah Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu selain guru, boleh memilih salah satu, kalau misalnya kenalnya dengan kurikulum 13, pilih saja K13, kalau misalnya mengenalnya itu kurikulum merdeka, silahkan pilih salah satu mandiri atau sekolah penggerak, itu sama saja. Oke, silakan Bapak. Oh iya, berarti memang kurikulum merdeka secara mandiri. Oke, kurikulum merdeka sekolah penggerak. Oke, ada. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Jadi tidak dari nol ya, kayak ini memang sudah banyak yang mengetahui, yang memahami. Meskipun yang K13 banyak masih menganut K13, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti sudah pernah setidaknya mendengar atau sedikit membaca tentang kurikulum merdeka itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu, di Mentimeternya tentang ini, pernahkah Bapak Ibu membuat modul ajar? Oke, jika belum silakan pilih belum, jika pernah dengan adopsi atau modifikasi silahkan pilih, atau memang sudah berpengalaman membuat modul ajar secara mandiri. Oke, luar biasa. Yang mandiri kayaknya lumayan banyak ya. Sekitar 30% dari yang adopsi atau modifikasi. Oh, luar biasa, pernah secara mandiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita bahas satu-satu dari beberapa pertanyaan tadi Bapak Ibu tentang memaknai kata merdeka. Jadi kata merdeka ini terkadang saya diskusi dengan kawan gitu ya Bapak Ibu ya, dengan kawan tentang kurikulum merdeka ini. Ada keluhan, "Khaidir, kok kurikulum merdeka ini kerjanya katanya lebih banyak, buat modul lah, menyiapkan, projeknya lah." Nah, seperti itu. Terus memang saya tanya lagi, memaknai merdekanya itu seperti apa? Nah, kalau dilihat dari makna merdeka yang Bapak Ibu sudah sampaikan, ini luar biasa, tak akan keluar merdekanya itu artinya kurikulum yang ribet gitu ya. Kalau dari kawan diskusinya tadi, diskusi yang kawan saya lakukan tadi, sepertinya memaknai merdeka itu pengurangan beban. Artinya
Kalau bisa kalau namanya merdeka ya kurang lah gitu, buat perangkatnya dikurangin gitu ya, kalau ngajarnya dikurangin juga, bebas merdeka. Nah, jadi makna merdekanya tidak seperti itu. Jadi luar biasa sudah jawaban Bapak Ibu, merdekanya itu memang dimaknai kebebasan dari kalau sudut pandangnya adalah guru, kebebasan dari guru untuk menyampaikan cara pembelajaran agar apa? Agar capaian pembelajaran yang diterima anak itu lebih mudah. Kalau dari segi siswanya, merdekanya itu anak-anak lebih mempunyai kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya boleh, atau misalnya dalam, menyampaikan produk dari tugasnya. Misalnya tugasnya dia lebih hobi dalam membuat video, silahkan saja anaknya buat video, tapi capaian pembelajaran itu sama. Ada yang hobinya menggambar, oke silahkan saja. Nah, jadi merdekanya seperti itu. Jadi kebutuhan belajar setiap anak itu terpenuhi, baik dari minat bakatnya ataupun misalnya gaya belajarnya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu hebat semua. Saya stop share screen dulu ini. Oh ya, yang kedua alhamdulillah ini sudah banyak juga, ada 100 orang dari beberapa orang partisipan yang sudah memang sekolahnya itu masuk dalam sekolah penggerak. Kalau untuk sekolah penggerak memang sekarang itu sudah tahun kedua, kita masuk tahun kedua dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Untuk yang kurikulum Merdeka secara mandiri ini IKM baru tahun pertama ya kalau tidak salah. Oke, berarti sudah tidak asing lagi. Untuk yang ketiga, pernahkah membuat modul ajar? Belum, yang belum itu lebih banyak. Yang pernah dengan adopsi modifikasi itu ada sekitar 349, dan pernah secara mandiri ini luar biasa sudah 156 orang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Oke, karena ini modulnya adalah kurikulum Merdeka, izinkan saya menyampaikan tentang kulit-kulitnya tentang kurikulum Merdeka. Apa sih keunggulan dari kurikulum Merdeka itu? Yang pertama memang lebih sederhana harusnya dan mendalam. Jadi memang berdasarkan beberapa kajian gitu ya, K13 itu bagus, tapi materinya terlalu banyak. Terlebih kita ketika tahun 2020 awal kali ya, mengalami pandemi yang luar biasa. Nah, jadi dirasa tak akan terkejar materi yang sebanyak kemarin itu pada saat pandemi. Nah, jadi lebih disederhanakanlah kemarin diberi opsi ya, diberi opsi silahkan menyederhanakan kurikulum. Nah, pada kurikulum Merdeka ini penekanannya lebih ke kesederhanaan dan lebih mendalam. Kalau dulu mungkin lebih kepada keluasan ya, luas materinya gitu ya. Kalau sekarang lebih sedikit tapi diusahakan lebih mendalam. Terus apalagi keunggulan yang keduanya, lebih merdeka seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, dari peserta didiknya, dari gurunya juga lebih merdeka. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, untuk kurikulum Merdeka itu tidak seperti K13 ya, sampai KIKD-nya itu diturunkan semua, kita ngikuti di sekolah. Bedanya kalau di kurikulum Merdeka itu hanya capaian pembelajarannya saja, berupa paket bundelan. Nah, nanti akan ada breakdown-nya atau pemecahan rinciannya itu dari sekolah dan guru-gurunya. Terus, apa keunggulan yang ketiga? Diharapkan memang kurikulum ini lebih relevan dan interaktif. Salah satunya ciri dari kurikulum Merdeka itu adanya proyek. Nah, proyek profil pelajar Pancasila yang insya Allah nanti akan kita bahas lebih mendalam pada malam kedua ya, kedua untuk saya, atau malam keempat. Nanti akan kita bahas tentang proyeknya. Mirip-mirip dengan PBL tapi berbeda. Project based learning yang biasa dipakai setiap guru mata pelajaran gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ketika sebuah satuan pendidikan menganut atau mengambil kurikulum Merdeka, itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Oke, secara garis besar, kita melihat yang pertama memahami garis besar kurikulum Merdeka. Yang kedua memahami pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga memahami pengembangan
Yang keempat, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita lihat detailnya seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu detailnya seperti ini. Yang langkah pertama tadi ada tentang regulasi. Nanti saya akan coba sharekan regulasinya tentang Kepmennya apa saja, terus kajian akademiknya juga sudah dibuat, kajian akademik tentang kurikulum pemulihan pembelajaran. Yang kedua itu memahami pembelajaran dan asesmen. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, asesmennya itu penekanannya lebih kepada asesmen diagnostik, mungkin juga sudah sampaikan kemarin Pak Irawan ya, sama Pak Irawan atau Ibu Desta. Jadi lebih cenderung atau penguatannya ada asesmen namanya diagnostik, nanti kita bahas juga, dan asesmen formatif. Nah, jadi dikurang-kurangi tentang asesmen sumatifnya Bapak Ibu. Tetap ada, asesmen sumatifnya tetap ada, tapi kita lebih mengedepankan prosesnya di formatif dan diagnostiknya. Diagnostik itu sendiri juga ada dua macam ya Bapak Ibu ya, ada yang kognitif dan non kognitifnya. Nanti akan coba kita bahas. Lalu letak modulnya di mana? Nah, modulnya ini pada langkah kedua, memahami pembelajaran dan asesmen. Di sini ada perencanaan pembelajaran dan asesmen. Kenapa saya menceritakan ini dulu? Karena dalam runut proses pembuatan modulnya, kita wajib bergerak dari capaian pembelajarannya. Jadi harus tahu ceritanya dulu Bapak Ibu. Baru nanti kita akan masuk ke dalam modul ajarnya. Oke, langkah ketiganya ini pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah memahami juga, atau bagian kurikulum, termasuk juga sebenarnya guru-guru juga ikut menyusun juga. Kalau di kurikulum Merdeka itu namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi meskipun sama-sama menganut kurikulum Merdeka atau sama-sama SD dia, sama-sama SMP, tetapi KOSP-nya belum tentu sama. Belum tentu sama. Langkah keempat, ada memahami pengembangan proyek. Yang ini akan kita bahas insya Allah nanti besok malam. Oke, baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, regulasinya itu apa saja? Regulasinya yang pertama, Bapak Ibu bisa mendownload atau nanti bisa dibagikan oleh adminnya tentang keputusan Mendikbudristek nomor 262/M/2022. Jadi ini yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya kami nomor 56. Nah, jadi sekarang ada yang terbaru lagi nomor 262/M/2022. Itu penjelasan tentang penerapan kurikulum. Terus apalagi yang perlu Bapak Ibu ketahui, ada tentang capaian pembelajaran. Kalau dulunya nomor 8, kalau tidak salah ya, nomor 8. Nah, yang barunya, nomor 8, yang baru itu nomor 33. Nomor 33H KR 2022. Nah, jadi capaian pembelajaran ini Bapak Ibu yang pengen mempelajari kurikulum Merdeka ini wajib punya juga. Kenapa? Karena akan mengkaji capaian pembelajarannya. Setelah tahu capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya. Setelah tahu, menyusun menjadi sebuah alur tujuan. Sudah menjadi alur, nah baru kita terjemahkan ke dalam modul. Tapi yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana Bapak Ibu mengeksekusi modul ajar yang sudah kita susun sedemikian rupa. Nanti sayang sekali modul ajarnya cantik gitu ya, bagus sekali, langkahnya jelas, asesmennya jelas, tujuannya jelas, tapi gaya mengajarnya masih seperti yang dahulu kala. Nah, seperti itu. Dalam PowerPoint ini juga Bapak Ibu saya sisipkan, nanti mungkin Bapak Ibu juga sudah akan dapat tentang kajian akademiknya, terus juga tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya itu seperti apa, ada juga. Terus pedoman pembelajaran dan asesmen juga nanti insya Allah akan coba kita bagikan Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang istilah dalam kurikulum Merdeka ini, ada beberapa tentang modul, ada beberapa hal yang harus kita paparkan bersama ya, kita ketahui bersama. Ada istilahnya capaian pembelajaran, ada fase, ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, dan terakhir barulah ada yang namanya modul. Jadi cukup panjang ceritanya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, capaian pembelajarannya nanti silahkan di-download.
Capaian pembelajaran itu apa? Capaian pembelajaran itu merupakan mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Jadi ada kompetensi, ada lingkup materi juga yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau untuk kurikulum Merdeka, dari pusat itu memberikan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu berupa narasi deskriptif yang cukup panjang, Bapak Ibu, cukup panjang. Jadi tugas para guru itu membreakdown menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, jadi merdekanya di sana. Tapi tantangannya juga ada. Tantangannya juga ada. Tantangannya dalam hal merincikan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Nanti akan kita bahas sedikit, Bapak Ibu. Juga kemarin rasanya sudah ada dibahas oleh Pak Irawan ya. Terus yang kedua, ada yang namanya fase. Jadi capaian pembelajarannya itu tidak per kelas, Bapak Ibu. Tidak dibuat kelas 1 SD, kelas 2, kelas sampai kelas 12, tidak seperti itu. Capaian pembelajaran itu dibuat per fase. Fase itu misalnya ada fase A. Fase A itu terdiri dari kelas 1 dan kelas 2 SD. Fase B, kelas 3, kelas 4. Dan untuk fase C, kelas 5, kelas 6. Gitu ya Pak Ibu ya. A12, B34, C56. Untuk fase D, itu SMP ya, kelas 7, 8, 9. Jadi langsung 3 tingkatan, tapi dibuat dalam satu fase saja. Namanya fase D. Nah, terus untuk SMA, itu kelas 10-nya fase E, dan fase F-nya itu kelas 11 dan kelas 12. Nah, jadi tidak dibuat per kelas. Tujuannya apa? Nah, kita lihat tujuannya apa. Misalnya ini Bapak Ibu, fase A. Fase A itu mencakup di kelas 1 dan kelas 2. Kita punya capaian pembelajaran nih. Capaian pembelajaran yang dikirim oleh pusat, jadi cukup panjang ya Bapak Ibu, cukup panjang. Apa yang harus dikerjakan oleh satuan pendidikan atau para gurunya. Jadi kita ambil misalnya contoh ya Bapak Ibu, contoh saya ambil fase A. Fase A itu artinya kelas 1 dan kelas 2 SD. Ketika capaian pembelajarannya sudah punya gitu, dikirim di pusat, oleh pusat ke satuan pendidikan, maka guru kelas 1 dan kelas 2 itu wajib berdiskusi, duduk bersama gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menentukan yang mana nih capaian pembelajaran untuk kelas 1, yang mana capaian pembelajaran yang kelas 2. Jadi makanya saya bilang tadi Bapak Ibu, bisa saja dalam satu sekolah, antar sekolah yang sama-sama kurikulum Merdeka, itu susunan materinya itu berbeda. Tidak masalah berbeda, tapi, nah ada tapinya, guru yang menyusun itu punya alasan yang logis kenapa susunan materinya seperti itu. Nah, jadi fase-fasenya ini seperti itu Bapak Ibu ya. Fase A misalnya untuk kelas 1 dan kelas 2. Jadi misalnya seperti ini. Ketika capaian pembelajaran sudah dibagi kelas 1 dan kelas 2 dan anak itu belajar gitu ya. Ternyata capaian pembelajaran di kelas 1 itu tidak tercapai seperti itu. Mereka yang tidak tercapai masih punya kesempatan. Jadi tidak usah langsung tidak dinaikkan gitu ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena fase A itu adalah kelas 1 dan kelas 2. Sementara capaian pembelajaran itu bunyinya seperti ini. Di akhir fase A, berarti kalau kita memaknainya, kalau di akhir fase A artinya adalah kelas 2. Jadi capaian pembelajaran keseluruhannya itu boleh nanti kita lihat di kelas 2-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak masih mempunyai kesempatan jika capaiannya tidak tercapai di kelas 1, masih bisa di kelas 2 nanti. Tapi catatannya adalah guru yang mengajar di kelas 1 dan kelas 2 itu wajib punya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Misalnya memberikan hasil rapornya anak si A, si B, si C yang ini belum sampai nih capaian pembelajaran yang ini. Jadi wajib diajarkan lagi di kelas 2. Nah, seperti itu.
Jadi merdekanya di situ Bapak Ibu. Apa sih manfaat dari dari capaian pembelajaran yang dibuat fase-fase ini? Nah, yang pertama pembelajaran yang fleksibel. Nah, seperti yang kita bahas tadi Bapak Ibu, fleksibelnya gimana? Fleksibelnya gurunya boleh menentukan materi yang mana lebih dulu dengan alasan yang logis tentunya. Terus apalagi fleksibelnya? Fleksibelnya misalnya anak di kelas 1 itu belum tercapai capaian pembelajarannya, belum sampai gitu ya, tapi masih masih punya kesempatan karena fase A itu adalah kelas 1 dan kelas 2. Begitu juga nanti fase B, kelas 3 dan kelas 4, begitu seterusnya Bapak Ibu. Terus pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Memang penguatannya adalah asesmen, diagnostik, dan formatif. Kalau diagnostik nanti Bapak Ibu, silakan melakukan diagnostik tidak hanya terkait dengan kognitifnya saja, tidak terkait misalnya kalau kognitif itu biasanya kita melihat materi prasyarat ya gitu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Materi prasyarat di dalam analisis diagnostik yang kognitif. Tapi di kurikulum Merdeka ini sebenarnya kurikulum lain juga harusnya seperti itu ya. Yang non kognitifnya itu asiknya kita harus mengetahui latar belakang muridnya juga. Kondisi ekonominya seperti apa, latar belakang pendidikan ekonomi orang tuanya, latar belakang pendidikan orang tuanya seperti apa, kesehatannya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, sehingga nanti data-data tadi bisa dimanfaatkan oleh guru mata pelajaran maupun guru kelas atau oleh sekolahnya juga dalam membuat program-program sekolah. Jadi banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, apa sih manfaat fase-fase ini dibuat fase? Pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Nah, seperti yang dikatakan tadi, dalam satu fase itu hukumnya pasti wajib kolaborasi antara guru dalam satu fase. Juga tidak menutup kemungkinan fase yang lain juga wajib ada kolaborasinya, kolaboratifnya. Nanti juga kolaboratif ini Bapak Ibu terjadi pada project. Nah, nanti akan kita bahas di malam selanjutnya. Oke. Oke, ini Bapak Ibu. Dari capaian pembelajaran tadi, Bapak Ibu, guru harus membreakdown atau merincikan menjadi tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran itu wajib punya dua hal. Jadi tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ada dua hal Bapak Ibu. Apa aja dua hal itu? Yang pertama, tujuan wajib punya kompetensi. Saya ulangi, tujuan pembelajaran dikatakan tujuan pembelajaran wajib punya dua. Dua apa? Yang pertama kompetensi, yang kedua konten. Kalau dulu sih tiga, ada variasi namanya. Sekarang hanya dua saja katanya. Baik, kompetensi itu apa? Kompetensi itulah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Perumusan boleh, satu kompetensi itu misalnya sikap saja. Atau dua kompetensi, misalnya pengetahuan dan keterampilan. Contoh misalnya mampu menjelaskan dan mempraktikkan. Oke, menjelaskan dan mempraktikkan renang. Oke. Terus yang kedua apa? Yang kedua, dalam tujuan pembelajaran itu wajib terdapat konten atau ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Nah, nanti kita lihat contohnya seperti apa Bapak Ibu. Yang mana kompetensi, yang mana konten dalam tujuan pembelajaran. Ketika Bapak Ibu sudah punya tujuan nih dari capaian tadi yang deskriptif, Bapak Ibu sudah buat poin-poinnya berupa tujuan pembelajaran, Bapak Ibu susun tujuan pembelajaran tadi sehingga susunannya itu nyambung gitu ya Bapak Ibu ya. Susunannya nyambung sehingga memudahkan anak dalam belajar. Baik itu dalam satu kelas maupun di kelas selanjutnya. Dari kelas 1 dan kelas 2. Kita ambil contohnya tadi fase A ya Bapak Ibu ya. Yang ini nih kelas 1 nih, belajar ini dulu. Misalnya mengenal huruf. Saya kurang tahu juga Bapak Ibu. Saya misalnya mengenal huruf untuk membuat narasi deskriptif di kelas 2 nanti. Misalnya. Setelah tujuan pelajaran dirumuskan, susunan tujuan pelajaran disusun secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi, tujuan pembelajaran yang sudah tersusun, runut, dan logis, itu kita sebut dengan alur tujuan
pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kita punya CP kita terjemahkan menjadi TP, tujuan pembelajaran disusun lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu. Ini di fase A saya ambil. Di fase A. Sebentar Bapak Ibu ya. Di fase A artinya di kelas 1 dan kelas 2 SD ya Bapak Ibu ya. Maaf. Nah, saya ambil IPAS. Jadi kalau di SD itu tidak IPA IPS ya. Tidak IPA IPS dan tidak, kalau tematik masih boleh silahkan. Tapi di kurikulum Merdeka sepertinya memberi opsi ya, dikembalikan ke mata pelajaran sepertinya. Nah, untuk IPAS itu ilmu pengetahuan alam sosial. Jadi digabungkan untuk ilmu pengetahuan alam sosial. Saya ambil nih misalnya di sini Bapak Ibu. Saya ambil terlindung, mohon maaf. Di akhir fase A, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera. Menyusun dan menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui saat melakukan pengamatan. Bapak Ibu silahkan difoto capaian pembelajaran yang saya tuliskan saat ini. Silahkan difoto, di screenshot ya. Difoto boleh, screenshot boleh, yang penting bisa terbaca. Karena apa? Nantinya kita sama-sama Bapak Ibu melihat yang namanya mana kompetensi dan yang mana konten. Nanti kita coba buat tujuan pembelajaran bersama-sama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah bisa membuat tujuan pembelajaran, insya Allah Bapak Ibu akan lanjut bisa membuat alur tujuan pembelajarannya secara runut. Kalau sudah bisa buat ATP-nya, baru kita nanti akan terjemahkan ke dalam modul gitu, seperti itu Bapak Ibu. Oke, jika sudah Bapak Ibu, kita kembali ke pengertian dari kompetensi tadi ya Bapak Ibu ya. Kita back dulu. Bentar. Ini lagi berat. Mohon maaf, ini kok tidak bisa di escape ya. Oke, kalau Bapak Ibu sudah screen capture ya di foto tadi, silakan Bapak Ibu tandai bagian yang mana termasuk ke dalam kompetensi, bagian mana yang termasuk ke dalam konten. Kompetensi itu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Boleh saja dimaknai seperti apa ya, KKO ya, seperti itu ya, kompetensi ya Bapak Ibu ya. Boleh dimaknai seperti itu. Terus juga konten itu tentang belajarnya tentang apa sih? Nah seperti itu, tentang ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang dibahas. Oke, boleh Kak Nisa mungkin minta beberapa orang Bapak guru Ibu hebat yang di sini untuk menyampaikan yang mana kompetensi, yang mana konten. Bapak Ibu silahkan raise hand ya, biar belajarnya itu sama-sama kita. Oke, baik. Mungkin di sini sudah ada beberapa dari Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua nih Kak yang sudah raise hand. Ya, kita minta bantu tentukan yang mana kompetensi, yang mana kontennya. Oke. Mungkin bisa langsung saya pilih ya Kak ya. Oke, silakan Kak Nisa. Oke, di sini sudah ada Ibu Saharawati. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bentar ya, gitu. Oke, kalau begitu boleh langsung untuk memperkenalkan dirinya nih Bu, dengan menyebutkan nama, kemudian asal daerahnya. Dipersilahkan. Nama Saharawati, SDIT Serasan Sekundang, Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Yang kontennya tuh, bentar ya. Oke, silahkan Ibu. Ini sinyal, Pak. Jadi, Oke, tidak apa-apa, Bu. Kita tunggu. bentar ya. Buka Iya, screen. siap, Ibu. Ya, buka screenshot dulu, Pak ya. Oke, silahkan. Ini sudah saya tampilkan ini, Ibu. Iya. Oke. Bentar, Pak ya. Oke, Bu. Yang pinjam HP ya. Pinjam HP bentar, aku nih. Ini. Bentar ya. Iya, Ibu. Sinyal Nah, Ibu. kami. Oke. Sedikit mengingatkan juga untuk Bapak Ibu, kompetensi itu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Boleh dimaknai ini KKO-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kontennya apa? Kontennya itu berupa ilmu pengetahuan, inti atau konsep utama yang dipelajari gitu ya. Jadi saya coba tampilkan di sini. Nah, bayangannya seperti ini Bapak Ibu, capaian pembelajaran itu. Ini lebih panjang lagi sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini saya tidak kopikan semuanya. Capaian di akhir fase A gitu ya. Peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca inderanya. Nah, kira-kira dari kalimat pertama, tapi terserah Ibu Saharawati mau ambil yang mana dari deskripsi capaian pembelajaran ini, silahkan mau ambil yang mana kompetensi, yang mana kontennya. Oke, silahkan Ibu Sahara. Atau Bapak Ibu yang lain boleh menuliskan di kolom chat ya. Silahkan Bapak Ibu menuliskan di kolom chat yang mana termasuk kompetensi, yang mana masuk ke dalam konten. Sambil menunggu Ibu Saharawati untuk memilihnya. Silahkan Bapak Ibu menuliskan di kolom chat yang mana termasuk. Oke, Ibu Lulu ada peserta didik mengamati, masuk kemana Ibu Lulu? Oke, ada siapa nih? Rita Maturbong, kompetensi mengamati. Iya, benar sekali. Terima kasih. Kompetensinya ada Ibu Rizky, mengamati, menyusun, menjawab. Luar biasa. Oke, kita cari yang konten, kompetensi, mengamati. Oke, kalimat pertama adalah kompetensi. Kita lihat nanti Bapak Ibu ya. Kelihatan masih perlu pendampingan. Oke. Iya, luar biasa nih Bu Siti Sarafiah juga sudah menjawab. Kompetensinya itu mengamati, menyusun, memprediksi. Oke. Oke, Ibu Asria, kompetensinya salah satu contoh mengamati, kontennya panca indera, luar biasa. Ini sudah khatam ya sepertinya ya. Ya, Bu Saharawati, silakan Ibu. Yang termasuk kompetensi adalah mengamati, oke, menyusun dan menjawab pertanyaan. Terima kasih. Kompetensi banyak ya kayaknya ya, Mbak. Kompetensi. Kontennya oleh Ibu Bella, fenomena dan peristiwa. Ya, terima kasih Ibu. Kontennya dari Ibu Murniati ada fenomena alam siang malam. Iya, benar sekali. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin untuk Ibu Saharawati masih off mic di sini. Nah, ya. Oh, iya. Ya, itu tuh menggunakan dengan yang tadi ya, memilih tadi itu yang dengan menggunakan panca indera menyusun dan menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui saat melakukan pengamatan, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Ya, luar biasa. Ini Ibu Saharawati dari Sumatera Selatan, Ibu ya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Tadi kita sudah sepakati bahwa yang namanya kompetensi itu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Sementara kontennya itu ilmu pengetahuan, inti atau konsep utamanya. Oke, luar biasa Bapak Ibu sudah banyak menjawab tadi ya. Oke, nah agar memudahkan Bapak Ibu, nantinya jika sudah mengadopsi kurikulum Merdeka,
Buat daftar kontennya itu apa gitu ya, semacam tabel seperti ini. Nanti saya lihatkan. Oke, nah seperti ini, kalimat capaian pembelajarannya seperti apa, materinya itu apa, kontennya, kompetensinya apa, lalu kita rumuskan menjadi tujuan pembelajaran dan hasil analisa capaian pembelajaran. Nah, seperti ini. Jadi diskusi dulu Bapak Ibu nanti yang terutama yang satu fase ya Bapak Ibu ya. Yang satu fase terutama kalau di SMP itu pastinya yang mata pelajaran sama itu wajib diskusi karena SMP itu fasenya cuma fase D1, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Sudah disebutkan tadi, luar biasa. Kontennya apa saja? Fenomena, peristiwa di lingkungan sekitar, terus ada panca indera, terus alat sederhana dalam konteks ini adalah pengukuran. Terus yang keempat tentang konsep waktu siang dan malam. Kompetensinya apa saja Bapak Ibu? Sudah disebutkan juga oleh kawan-kawan Ibu guru hebat tadi, ada mengamati, menyusun pertanyaan, menjawab pertanyaan, sampai ke bawah ada 11 ya kita lihat. Nah, kalau kita coba warnai, nah seperti ini lebih enak sepertinya Bapak Ibu ya. Coba kita warnai. Nah, yang berwarna kuning itu adalah kompetensinya, yang warna hijau itu adalah kontennya. Nah, seperti yang Bapak Ibu tuliskan di chat tadi sudah luar biasa kayaknya, memang sebagian sudah melaksanakan kurikulum merdekanya, dan sebagian juga walaupun baru diperkenalkan malam ini sepertinya sudah memahami cara-cara menyusun atau membreakdown dari capaian pembelajaran hingga menjadi tujuan pembelajaran. Oke. Kita lihat, nah ini. Saya tidak ambil semua Bapak Ibu ya, saya ambil sebagian saja kalau kita semua tidak akan cukup waktunya. Nah, kita ambil misalnya seperti ini. Kontennya kita ambil fenomena dan peristiwa lingkungan sekitar. Tentang apa? Tentang konsep waktu. Waktunya itu apa? Siang dan malam. Ini saya ambil waktu SD. Kompetensinya yang seperti Bapak Ibu sebutkan tadi. Nah, untuk dapat merangkum ini semua gitu ya, kompetensinya dapat, kontennya juga dapat dari capaian tadi, kita ambil peserta didik memahami dan dapat mengidentifikasi ya, perbedaan konsep waktu siang dan malam. Nah, ini salah satu contoh dari tujuan pembelajaran tadi yang kita ambil setelah kita memilah-milih gitu ya, yang mana konten, yang mana kompetensinya. Nah, kalau sudah dapat rumusan tujuan pembelajarannya Bapak Ibu, nanti kan tidak cuma satu tujuan pembelajaran, akan ada banyak tujuan pembelajaran yang kita uraikan dari capaian-capaian pembelajaran tadi. Nanti Bapak Ibu akan susun tujuan pembelajaran tadi menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau di kurikulum K13 itu padanannya mungkin seperti silabus gitu ya Bapak Ibu ya, seperti silabus kita susun gitu. Oke, sudah dapat tujuan pembelajaran, mau diapakan lagi? Nah, kalau sudah dapat tujuan pembelajaran Bapak Ibu, untuk pembelajarannya, nah ini untuk pembelajarannya lagi Bapak Ibu ya, ini bukan alur tujuan pembelajaran, tapi untuk pembelajarannya di kelas, untuk pembelajaran di kelasnya, itu seharusnya kalau tujuan pembelajaran itu seperti tadi, peserta didik memahami dan dapat mengidentifikasi perbedaan konsep waktu siang dan malam. Nah, yang alur pembelajaran di kelasnya, itu peserta didik mengamati berbagai kegiatan yang harus dilakukan daerahnya pada siang hari dan malam hari. Peserta didik mengorganisasi data dari hasil pengamatan, sampai nanti peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusinya secara lisan. Jadi Bapak Ibu, konsepnya sebenarnya dari kurikulum sebenarnya juga siswa itu yang menjadi pusatnya gitu ya. Kalau dalam sebuah film harusnya dia jadi peran utamanya. Bukan berarti gurunya duduk diam saja. Malah memang untuk mengaktifkan siswa itu Bapak Ibu luar biasa tantangannya. Jadi butuh seni ya gitu ya, cara memancing siswa itu agar aktif juga. Bagaimana teknik-teknik nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya, mengaitkan pembelajaran yang akan kita pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi harus seperti itu Bapak Ibu. Memang tantangannya, terus terang saja Bapak Ibu, kalau pembelajaran itu berpusat pada siswa,
itu luar biasa. Luar biasa apa? Lama dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Iya. Tapi jangan pernah menyerah gitu ya Bapak Ibu ya. Di percobaan pertama bisa saja kita dari 4 yang pengen kita capai gitu ya. Hanya tinggal 1 atau 2 saja. Tapi kalau murid-muridnya sudah terbiasa, mereka aktif gitu ya, dan gurunya juga aktif, bukan hanya duduk saja, bagaimana teknik memancing pembelajaran itu pembelajarannya asik gitu. Murid-muridnya juga yang akan menemukan konsepnya, dan pembelajaran tidak membosankan, meski yang paling enak bagi guru itu ya ceramah gitu ya. Sampai di kelas ceramah saja dari awal sampai habis itu selesai materinya. Tapi kan tujuan pendidikan bukan seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Posisi dari modul nanti di mana. Nah, dalam kurikulum Merdeka dilihat tujuan pembelajaran tujuan pendidikan nasional, ada profil pelajar Pancasila, standar isi proses segala macamnya ini, sampai struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen itu punyanya pusat, punyanya kementerian, haknya kementerian yang menentukan. Nah, jadi ada kurikulum yang bersifat apa ya namanya, ajak gitu ya, tidak bisa digeser-geser gitu. Itu haknya kementerian, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, sampai pada prinsip dan asesmen itu kementerian yang menentukan. Bebasnya kita di mana? Bebasnya kita di sini. Bebasnya kita pada visi dan misi satuan pendidikan. Jadi diharapkan memang sekolah itu dalam menentukan visi misinya membuat pemetaan ya, pemetaan lingkungannya seperti apa, kelebihannya, atau misalnya dalam beberapa teori mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham sekali tentang evaluasi pendidikan, misalnya tentang menggunakan analisis SWOT ya, atau analisis-analisis yang lain banyak digunakan dalam menyusun visi misi. Ini untuk diberikan kebebasan kepada sekolah. Konteks dan kebijakan lokal. Jadi nanti dalam menyusun visi misi, dalam menyusun kurikulum operasionalnya, dalam menyusun materi-materi pembelajarannya, itu lebih konteksnya ke lokal gitu ya. Kalau misalnya sini di daerah Jawa sana berbicara tentang tentang ekosistem hutan pinus ya misalnya. Kalau di kami di Indragiri Hilir itu tidak cocok berbicara itu. Lebih cocoknya misalnya ekosistem mangrove misalnya seperti itu, atau perkebunan kelapa. Nah, seperti itu. Terus juga kebebasan fleksibel dinamis kita di bagian yang mana? Jatah guru dan jatah sekolah itu yang mana? Jatah kita dalam menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan, itu jatahnya sekolah, tidak ditentukan oleh kementerian. Terus yang mana lagi? Perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri oleh kita. Nah, seperti itu. Jadi di sini posisi kita Bapak Ibu yang fleksibel, yang merdekanya kita di sini, yang bagian pusat juga tetap ada. Bagian pusat ada di capaian pembelajaran yang akan diberikan kepada kita. Nah, itu tadi teknik-teknik dalam menentukan tujuan pembelajaran, alurnya seperti apa, terus kita buat dalam modulnya. Jadi modul ini Bapak Ibu sejajar dengan RPP gitu ya. Saya belum menemukan, nanti silakan Bapak Ibu yang sudah menemukan kalau RPP itu sudah dihapus. Jadi tidak apa namanya? Bukan artinya RPP haram hukumnya dalam kurikulum Merdeka, RPP itu masih boleh dipakai. Tapi memang disarankan ke dalam modul ajar gitu ya. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya dengan RPP, silahkan yang memakai RPP juga tidak mengapa. Tapi prinsip-prinsip dari kurikulum Merdeka itu harusnya tertuang di sana gitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, kita lihat posisi modul ajar itu di mana. Dengan memahami posisi dan keterkaitan antara capaian pembelajaran. Kita sudah memahami tadi capaian pembelajaran Bapak Ibu ya. Capaian pembelajaran itu per fase. Fase A itu berarti capaian pembelajaran untuk anak kelas 1, kelas 2. Fase B itu berarti kelas 3 dan kelas 4, begitu seterusnya Bapak Ibu. Sampai di fase F. Dengan memahami posisi dan keterkaitan antara capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, sampai pada alurnya, diharapkan apa? Setiap satuan pendidikan dapat menentukan dan merumuskan TP dan ATP secara mandiri sesuai karakteristik dan tahapan masing-masing. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir gitu ya kalau misalnya secara mandiri, apakah kesulitan
dalam mengadopsi atau mengadaptasi kurikulum Merdeka ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan itu sudah meluncurkan yang namanya platform Merdeka Mengajar gitu ya Bapak Ibu ya, PMM itu. Saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah coba juga di sana. Silakan Bapak Ibu dieksplor ya. Luar biasa di sana macam-macam modul, TP juga di sana ada, capaian di sana ada, ATP ada, bahkan sampai ke pelatihan secara mandiri juga di sana ada Bapak Ibu. Jadi silakan dimanfaatkan platform Merdeka Mengajarnya dengan maksimal gitu ya Bapak Ibu. Dan juga diharapkan Bapak Ibu dalam loginnya itu mengaktifkan Belajar ID, terutama bagi Bapak Ibu guru ini rasanya sudah mengaktifkan Belajar ID-nya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ketika kurikulum operasional ini kurikulum yang dijalankan oleh sekolah gitu ya, namanya kurikulum operasional. Garis besarnya kurikulum Merdeka, tapi untuk setiap sekolah itu namanya kurikulum operasional. Kenapa disebut operasional? Karena operasionalnya itu bisa saja operasional sekolah A itu berbeda dengan yang B. Bedanya di mana? Tadi kan kita sudah sepakat bahwa yang menentukan alurnya itu gurunya. Tapi tentu saja menentukan alur dengan alasan yang logis dan runut ya materinya gitu ya, bisa terima. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan, tapi dengan punya dalil yang kuat gitu ya. Makanya kurikulum operasional sekolah yang A bisa saja berbeda dengan sekolah yang B. Terlebih nanti pas saat melaksanakan tentang proyeknya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah punya tujuan, sudah punya alur. Nah, ini ada jabaran kompetensi yang sudah kita bahas tadi, sudah punya alur, barulah kita mampu atau bisa membuat modul ajar agar tidak lari dari capaian tadi. Karena kita membreakdown-nya sudah dari atas ya Bapak Ibu ya, ada alurnya gitu ya, alur berpikirnya. Capaian, tujuan, alurnya, terus jadilah yang namanya modul ajar. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sebentar, ini macet lagi. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah memahami pentingnya dokumen perancangan pembelajaran? Nah, di sini juga masih dibuat setara Bapak Ibu. Ini saya ambil memang dari modul-modulnya kementerian. RPP garis miring masih disebut juga RPP, ada juga modul ajar. Jadi kalau kita coba pahami tadi Bapak Ibu ya, rancangan pembelajaran itu sangat penting ya, meskipun memang saya yakin Bapak Ibu sangat berpengalaman mengajar. Tapi kalau kita tidak punya rancangan, itu terkadang keluar jalur, saking asiknya mengajar, ada terdistraksi sedikit, bahas yang lain gitu, sudah kemana-mana itu ceritanya, tidak di alurnya lagi. Nah seperti itu. Jadi sangat penting sekali dalam merancang pembelajaran dokumennya. Jadi jangan hanya sekedar pajangan atau jangan hanya sekedar penting di saat pengawas datang gitu ya, cek dokumennya ada tidaknya saja. Nomor 2, tantangan apa yang sering muncul dalam menyiapkan atau menulis dokumen? Nah, boleh bantu Bapak Ibu, silakan ketik di chatnya, tantangan apa kira-kira yang sering Bapak Ibu dapatkan dalam menyiapkan atau menulis dokumen perancangan pembelajaran yang efektif, menarik, berpusat pada siswa, dengan memperhatikan perbedaan capaian mereka. Silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu, nanti kita sama-sama kita bahas apa yang menjadi kendala Bapak Ibu dalam membuat, terserah itu boleh kita namai sekarang masih RPP gitu ya, tapi nanti ke depannya akan bergeser ke modul ajar. Nah perbedaannya nanti tentu saja kalau modul tentu agak lebih lengkap gitu ya daripada RPP, tapi tidak mendapat hukum haram gitu ya, untuk RPP masih dipakai untuk modul ajar. Jadi nomor 2, silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat, kita diskusi saja. Tantangan apa yang sering Bapak Ibu hadapi? Oke, ini luar biasa nih. Tantangannya adalah menyediakan bahan ajar dari Ibu Nunung Azizah. Tantangannya adalah menyediakan bahan ajar atau media ajar untuk memfasilitasi semua karakteristik siswa. Oke, Bu Nunung Azizah sepertinya memahami ini nih. Kayaknya sudah pembelajaran berdiferensiasi ya, luar biasa ini Bu Nunung. Memang
dalam perbedaan karakteristik siswa itu ada 30 siswa, ada 30 karakter juga. Tapi kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi, memperhatikan perbedaan itu tidak ke 30-30-nya, tapi keputusan yang masuk akal seperti itu ya. Atau misalnya kita bedakan anak berdasarkan hobinya gitu ya dalam pembelajaran itu. Ini misalnya dalam membuat karangan narasi dalam bahasa pelajaran bahasa Indonesia. Diferensiasinya perbedaannya mana? Buat saja anak itu berbeda-beda pada produk hasilnya. Misalnya capaian pembelajarannya murid berhasil melakukan menulis narasi misalnya ya. Berikan kebebasan kepada anak sesuai dengan hobinya saja. Silahkan anak-anak itu buat narasinya. Nah, itu dalam prosesnya bisa diferensiasi, produknya juga bisa. Kendalanya kadang-kadang kreativitas agar siswa lebih semangat. Iya, ini benar Ibu kalau kendalanya. Tapi dalam pembuatan dokumen perancangan pembelajaran ini saya sendiri ya Bapak Ibu ya, itu rasa malas. Rasa malas itu nomor 1 Bapak Ibu. Iya, kadang memang semangatnya tinggi gitu ya Bapak Ibu ya. Mumpung kalau lagi semangat tinggi kerjakan saja, kalau lagi malasnya ya itu. Anak yang kurang semangat, sulit merumuskan. Oke, tantangan adalah menentukan CP. Nah, capaian pembelajaran Ibu, capaian ini dapatnya dari pusat. Tenang saja Ibu, capaian pembelajaran ini dapat dari pusat. Nanti tantangan di kita itu membuat tujuannya, tujuan pembelajaran dan alurnya. Oke, saya baca lagi. Oke, sarana dan prasarana. Sarana prasarananya ini lebih kepada apa ya? Lebih dari luar diri kita ya. Yang ini sarana prasarananya ini lebih diminta kreativitas kita ya Bapak Ibu. Seandainya misalnya kita belum punya labor kalau untuk SMP SMA ya, memang kreativitas dari Bapak Ibu gurunya yang lebih dituntut bagaimana sarana prasarana ini hadir gitu ya. Atau misalnya dalam labor virtual, atau misalnya mengganti bahan-bahan praktik itu dengan bahan-bahan alami yang tersedia. Terus tantangannya juga selanjutnya, menentukan materi berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu, teknik berdiferensiasi ini memang ditekankan ya dalam kurikulum Merdeka. Diferensiasi ini artinya berbeda. Berbeda siapa yang berbeda? Muridnya yang berbeda-beda. Tapi bukan berarti membeda-bedakan. Tujuan pembelajarannya wajib sama. Nah, tujuan yang kita berikan ke murid itu sama, tetapi cara menghantarkannya itu berbeda. Tergantung dari si muridnya. Misalnya ada hobi, kalau misalnya bukan hobi, maaf, dari gaya belajar. Kalau secara teoritis kan ada tiga gaya belajar ya, misalnya yang sering umum kita jumpai. Misalnya ada anak yang senang melihat gambar. Ada anak yang senang ada anak yang senang mendengar, ada anak yang senang melihat, ada anak yang senang kinestetik gitu ya. Meskipun teori ini terkadang ada terbantahkan juga, tapi ada juga kadang benarnya yang dominan seperti itu ya, ada yang dominan. Jadi misal ketika mengakomodir anak yang hobi melihat, misalnya kita sajikan berupa carta digambar di sana, itu diferensiasi dalam konten ya, misalnya dalam carta. Atau misalnya diferensiasi dalam produk. Anak-anak sekarang luar biasa itu kreatifnya Bapak Ibu. SD, SMP saja mungkin sudah bisa, misalnya dalam menjelaskan tentang siklus air ya, misalnya kalau dalam IPA. Tujuan akhirnya mungkin sama-sama anak itu memahami bagaimana proses siklus air gitu ya. Jadi produknya silahkan anak-anak itu boleh dalam hal tulisan yang hobi menulis, silahkan anak itu menceritakan dalam hal tulisan. Atau misalnya ada yang hobi menggambar, dalam bentuk gambar, dia akan membuat gambar, terus dibuat keterangan di sana, siklus air yang terjadi. Terus juga ada yang hobi membuat video. Nah, membuat video mungkin, apalagi TikTok, mungkin Bapak Ibu lebih hebat anak-anak SD daripada kita, SD SMP itu lebih kreatif lagi. Nah, jadi kebebasan-kebebasan seperti itulah yang dimaknai dalam diferensiasi itu. Ini sebenarnya asik ya Bapak Ibu ya. Jadi Ibu, siapa nih? Ibu atau Bapak ya, Arafat ini, Pak Arafat ya. Keterbatasan waktu dan memilih model pembelajaran yang beragam, ya bisa jadi latar belakang siswa yang majemuk, kegiatan inti pembelajaran, pelaksanaannya sering berbenturan dengan kondisi kelasnya. Ya, jadi Bapak Ibu,
dokumen tadi, jangankan dokumen, kurikulum operasional satuan pendidikan itu sifatnya dinamis gitu Bapak Ibu ya. Artinya ketika kita misalnya mengajar di kelas yang ini, kelas 7A misalnya ya, tidak cocok begitu ya dengan karakteristik siswanya, itu dinamis, bisa kita ubah lagi. Di kelas 7B jangan sampai misalnya seperti ini lagi, yang mana pembelajaran yang tidak cocok tadi kita ubah. Jadi memang sebagai seorang guru harus lebih sering-sering merefleksikan diri ya, berkaca gitu ya Bapak Ibu ya. Terkadang kita tidak terima kalau misalnya cara mengajar kita itu kurang baik, tapi coba kita bercermin ya, kok muridnya tidak bisa, salahnya di mana, seperti itu. Nomor 3, usaha apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, ini tergantung ini ya tadi Bapak Ibu ya, tergantung dari masalahnya apa. Oke, ini ada beberapa komentar ya. Apakah masih PAUD tidak tersentuh ini dalam diklat online? Oke, jadi pada prinsipnya itu sama Bapak Ibu, Ibu siapa ya? Ibu Tiurma nanti di capaian pembelajarannya akan kita bagikan juga Ibu capaian pembelajarannya itu. PAUD itu, TK PAUD itu sebagai pondasi fase. Nah, jadi tidak kalah penting juga Bapak Ibu guru PAUD ini. Jadi fase di TK PAUD itu sebagai pondasi. Nah, jadi bukan tidak tersentuh, tapi malah itu pondasi utamanya. Kalau pondasinya tidak kuat, itu justru malah bangunan ke atasnya bisa roboh ya Ibu Tiurma ya. Kalau misalnya juga Ibu Tiurma mungkin lebih memahami tentang anak-anak TK PAUD ini ya. Nah, terkadang kita khawatir gini ya, TK PAUD itu ada sebagian saya yang memaksa tanda kutip seperti itu. Anaknya harus pandai baca katanya. Kenapa? Karena sebagian orang tua itu menganggap TK PAUD yang berhasil itu adalah TK PAUD TK gitu ya utamanya, yang berhasil membuat anaknya bisa membaca. Padahal secara beberapa ahli mungkin yang kita baca Bapak Ibu ya, TK itu PAUD itu masanya bermain gitu ya. Jadi untuk anak saya pun juga saya Bapak Ibu sebagian yang orang tua murid melakukan meleskan anaknya, saya memang sepakat dengan istri tidak memberikan les itu dan biarkan dia berkembang sesuai kemampuannya. Kalau TK biarkan dia bermain. Nah, seperti itu Ibu Tiurma. Jadi bukan tidak disentuh ya Ibu Tiurma ya, capaian pembelajarannya tetap ada di sana. Termasuk juga dalam yang sekolah-sekolah luar biasa juga di sana ada Bapak Ibu. Oke, usahanya menurut Pak Arafat ini terus belajar melalui pelatihan. Iya, benar ini. Terus juga, oh ya fase betul ini oleh Ibu Syarifah Jamal. PAUD masuk fase fondasi, betul. Seperti yang kita jelaskan tadi, fondasinya harus kuat ini. Yang keempat, modul ajar. Oke, sudah ini kayaknya. Oke, kita lanjut. Ini agak. Oke, ini refleksi kita bersama ya Pak Ibu ya. Apakah selama ini sebagai seorang guru kita telah merancang dan melaksanakan perencanaan pembelajaran dengan baik? Oke, biar saya jawab sendiri. Untuk saya sendiri Bapak Ibu juga masih belum juga. Mudah-mudahan menuju ke arah sana gitu ya. Merancang, melaksanakan pembelajaran perencanaan yang baik gitu ya. Apa ciri-ciri kita belum merancang pembelajaran yang baik? Gampang Bapak Ibu sebenarnya. Terkadang kita masuk ke kelas ya Bapak Ibu ya, lihat murid ribut gitu ya, tidak memperhatikan kita, itu luar biasa marahnya kita. Kita anggap murid tidak siap mengajar seperti itu ya. Tapi kalau kita coba refleksikan diri, bisa jadi yang tidak siap itu kita. Mental kita belum siap untuk menerima anak-anak kelakuannya seperti itu. Atau kita tidak punya, atau saat itu terlupa dalam mengkondisikan anak. Caranya cuma dengan cara marah. Nah, artinya marah kita itu menandakan atau indikatornya ini mengindikasikan kalau kita tidak menyiapkan perencanaan pembelajaran dengan baik. Tiba-tiba masuk kelas sudah disuruh buka halaman sekian gitu ya, atau tugas kemarin mana, seperti itu. Lupa menanyakan kabarnya, lupa ngasih salam, lupa berdoa, lupa nanya sarapan dah belum, kasih senyuman pun tidak, seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Pertanyaan kedua untuk refleksi bersama kita Bapak Ibu, apakah perencanaan itu disusun secara sistematis hanya sekedar pelengkap dokumen semata atau memang telah digunakan secara optimal sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran? Iya, terkadang kita memang apa ya? Kalau diperiksa RPP itu yang penting ada gitu ya. Ditanyain sama pengawas ada, atau pada saat akreditasi sekolah ini luar biasa ini kerjanya. Tidak hanya di sekolah Ibu, di sekolah saya juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan mulai malam ini ya, termasuk saya pribadi, mudah-mudahan kita coba berangsur ya Bapak Ibu ya. RPP atau modul ajarnya itu bukan cuman pelengkap dokumen atau penghias meja kita gitu ya. Coba kita baca malamnya, kita bayangkan besok mengajarnya seperti apa gitu. Pasti akan terasa bedanya itu Bapak Ibu ketika memang kita prepare-nya bagus, mental kita siap untuk mengajar. Beda halnya ketika ujuk-ujuk udah langsung masuk kelas dan langsung mengajar. Meski saya yakin Bapak Ibu pengalaman luar biasa Bapak Ibu yang di sini sudah mengajar selama bertahun-tahun. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau secara umum, modul itu, kalau hanya modul saja, mengatakan modul, itu yang terbayang biasanya bahan pembelajaran yang dipelajari secara mandiri. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini saya kutip dari Dirto, dari kementerian juga, kalau tidak salah saya ambil. Tanpa campur tangan pengajar. Jadi biasanya kawan-kawan yang kuliah di UT ya, biasanya dapat modul ini, diharapkan dengan membaca modul itu, instruksinya jelas, belajarnya secara mandiri. Nah, seperti itu. Jadi, dengan modul ajar kurikulum merdeka, karena kita sudah berbicara tentang kurikulum merdekanya, nah modul ajar itu apa? Modul ajar merupakan salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru untuk pelaksanaan pembelajaran dalam upaya mencapai. Nah, mencapai di sini saya highlight di sini ya Bapak Ibu ya. Mencapai apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, jadi wajib ada profil pelajar Pancasilanya nanti di dalam modul ajarnya, atau mungkin sekarang disebut RPP ya gitu ya. Kalau K13-nya mungkin sudah dimasukkan dengan apa namanya, penguatan karakter ya Bapak Ibu ya, penguatan karakter. Nah, tapi kalau di K3 ke kurikulum merdeka itu wajib ada modul ajarnya, wajib ada profil pelajar Pancasilanya. Dan tidak semua profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 gitu ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus kebinekaan global, apalagi gotong royong, mandiri, benar kritis, dan kreatif. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tidak harus semua-muanya dimasukkan ke 6-6-nya, terlalu banyak kita masukkan. Misalnya kalau Bapak Ibu dalam materinya capaian pembelajarannya tadi membahas tentang siklus air, nah misalnya siklus air, apa yang bisa dimasukkan? Misalnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin bisa kita masukkan ke dalam sana karakter-karakter yang itu tadi ya Bapak Ibu ya, bersyukur gitu ya dengan adanya air, dengan siklusnya seperti ini, syukur kita. Terus apalagi misalnya bernalar kritis ya, bisa juga kita masukkan di sana dalam modulnya nanti. Jadi tidak semua profil pelajar Pancasila yang 6, nanti Bapak Ibu silakan browsing apa saja profil pelajar Pancasila, dan besok juga kita bahas juga Bapak Ibu. Tidak ke 6-6-nya itu kita masukkan ke dalam modul ajarnya, tetapi nanti kita coba bedah apa kira-kira yang bisa masuk ke dalam materi ajar kita nanti yang kita masukkan. Boleh masukkan 2 atau 3, tidak masalah Bapak Ibu. Tapi kalau sudah ke 6-6-nya, takutnya tidak tercapai, seperti itu Bapak Ibu ya. Modul ajar juga merupakan penjabaran dari alur. Nah, kita sudah bercerita tadi tentang tujuan, sudah bercerita tentang alur tujuan pelajaran, dan disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan murid. Jadi, ada juga hubungan dengan fase ya Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Konsep dari modul ajar. Jadi intinya itu profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila ini karakter yang diharapkan tertanam dalam murid kita. Lalu dibalut oleh capaian pembelajaran yang berisi tadi tentang kompetensi dan konten gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran itu dibuat menjadi alur gitu ya, sudah punya alur tujuan pelajaran. Nah, barulah kita buat modul. Jadi modul itu skalanya memang mampu mencakup ini semua. Ada profilnya di sana, ada capaiannya juga, ada tujuannya nanti. Jadilah modul ajar.
modul ajar merupakan oke, ini hanya pengulangan saja yang tadi Bapak Ibu. Terus juga ada, nah, komponen modul ajar. Ini komponen minimum lah bahasanya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah buat modul ajar yang terdiri dari apa? Tujuan, langkah, dan asesmen. Nah, kalau RPP pun juga rasanya seperti ini ya. Dalam PP nomor berapa saya lupa juga itu Pak Ibu. Cuman yang ini saya ambil dari Kemendikbudristek nomor 262/M/2022. Jadi kalau komponennya seperti ini sudah boleh sebenarnya dikatakan modul. Cuman kalau cuma 3 rasanya malu kita ya buat itu modul ya, buat RPP saja. Tapi ini sudah bisa melindungi Bapak Ibu. Kenapa? Ketika ada misal nih ada pengawas yang datang gitu ya. Ini modul apa enggak? Nah, seperti itu. Bapak Ibu tinggal memperlihatkan Kemendikbudristek nomor 262. Nah, itu secara hukumnya saja Bapak Ibu ya, tapi secara etikanya rasanya kurang gitu ya, itu Bapak Ibu ya. Kalau cuma hanya tujuan, langkah, dan asesmen. Nah, seperti itu. Sebaiknya seperti apa? Sebaiknya seperti ini. Lengkap. Ada fasenya, jadi Bapak Ibu silahkan salin lagi fase capaian modul ajarnya. Salin lagi. Jumlah jam pelajarannya nanti silahkan didiskusikan nanti dengan rekan-rekannya, dan Bapak Ibu juga biasanya kan sudah memahami nih, kalau materi ini untuk mencapai capaiannya seperti ini sudah berapa kali jam pelajaran seperti itu Bapak Ibu ya. Terus tujuannya juga kita sudah berbicara tujuan, dimensinya juga sudah tadi ya, dimensi tadi yang 6 tadi ya Bapak Ibu ya. Pengetahuan keterampilan prasyaratnya apa? Nah, biasanya suatu materi itu ada materi prasyarat yang harus diketahui oleh anak. Nah, salah satu cara dalam mengetahui ini prasyaratnya Bapak Ibu dengan asesmen diagnostik. Kalau terkait pembelajaran namanya asesmen diagnostik kognitif seperti itu. Terus juga komponen detailnya. Nah, tambahannya modul per pertemuan, ada bahan ajarnya, ada pemahaman bermaknanya. Besok insya Allah kita bahas ini ya Pak Ibu ya. Kalau kita bahas malam ini, besok 2 hari yang lagi nanti saya tak punya bahan lagi. Lanjut ada indikatornya, terus asesmennya seperti apa, sarana prasarana dituliskan juga, rencana kegiatannya seperti apa, lampiran juga ada lampiran aktivitasnya, LK-nya gitu ya, mungkin dulunya. Terus rubrik penilaiannya, jadi biar tidak ngambang Bapak Ibu membuat asesmen kepada anak itu tidak hanya melihat rasa-rasa ya gitu ya. Ada rubriknya, ada kriterianya nanti di dalam rubrik. Terus bahan ajar lain yang relevan silahkan. Jadi ada juga pertanyaan Bapak Ibu terkait kalau sudah kurikulum merdeka apakah buku K13-nya dibuang? Jangan ya Bapak Ibu ya. K13 kurikulum buku-bukunya itu masih sangat bermanfaat dalam melihat materinya di sana. Anak-anak silahkan memakai itu. Tapi sebagai salah satu sumber belajar ya. Jadi bisa saja anak hari ini buka halaman 50 gitu ya, terus minggu depannya bisa saja mundur seperti itu. Karena kenapa? Karena tadi alurnya bisa berubah, tapi kalau sama tidak mengapa. Yang penting Bapak Ibu punya alasan yang logis dalam mengubah itu. Nah, apa saja kriteria yang harus dimiliki modul ajar? Ini Bapak Ibu. Yang pertama, esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Jadi esensi dari pembelajaran itu harus dapat, terus diharapkan murid itu yang melalui pengalaman, murid yang mendapat pengalaman gitu ya, bukan hanya sekedar pengalaman mendengarkan ceramah kita gitu. Kalau bisa memang muridnya yang melakukannya, sehingga pengalaman belajarnya lebih dapat, terus juga kedalamannya bukan keluasannya, lebih dalam. Terus juga lintas disiplin. Nah, diharapkan para guru kita pendidik ini tidak mengajar secara parsial. Ketika saya mengajarkan IPA, apakah tidak boleh menyinggung masalah ekonomi? Nah, jadi harus bisa mengaitkan mata pelajaran yang kita ampu atau mata pelajaran yang saat itu kita ajarkan dengan materi-materi yang lain gitu ya, lintas disiplin. Yang kedua, kriteria harus dimiliki modul ajar itu harus menarik, bermakna, menantang. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu dalam merancang itu, kalau kita tampilkan ini menarik enggak seperti itu. Nanti kita bisa browsing tentang apa materi yang kita ajarkan, cari misalnya fenomena atau kejadian-kejadian yang sedang viral atau sedang sedang ramai dibicarakan gitu ya. Sehingga
murid-murid itu menarik, terus mampu menghubungkan juga dengan, relevan yang di bawah ya, menumbuhkan minat untuk belajar. Jadi semangat anaknya untuk belajar kalau dia menarik, bermakna, dan menantang, merasa tertantang dia. Belajar apa lagi sebenarnya nanti? Nah, seperti itu. Terus juga yang ketiga ada relevan dan kontekstual. Nah, ini diharapkan kita para pendidik Bapak Ibu mampu mengaitkan pembelajaran kita itu dengan kehidupan nyata sehingga anak itu oh iya ya, ini manfaat belajar dengan Bapak ini manfaat belajar dengan Ibu ini. Nah, jadi dituliskan juga di sana, diusahakan di modul itu terdapat seperti ini. Terus yang terakhir berkesinambungan, ada terkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Jadi ketika misalnya selesai belajar yang ini, sambungannya nanti belajar yang depan, itu masih nyambung gitu ya, tidak secara parsial, secara komprehensif dijelaskan. Oke, kayaknya udah selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang modul ajar malam ini, karena kali ini pada hari ketiga ini kita masih belajar tentang hakikat modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Kalau memilih dan membuat, insya Allah itu 2 malam ke depan kita akan mencoba membuat modul ajar. Kami kembalikan kepada Kak Nisa. Kak Nisa, silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Haidir atas penyampaian materi yang luar biasa keren sekali ini ya. Nah, sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab, saya ingin menyampaikan informasi mengenai kuis nih. Jadi, bagi peserta yang aktif dalam membantu menjawab pertanyaan sesama peserta di Telegram, atau peserta yang aktif membuat story kegiatan Diklat di Instagram dan mention kami di Instagram @diklat.online akan mendapatkan hadiah link Zoom lebih awal pada hari keempat acara Diklat besok. Jadi, yuk ikuti kuisnya yuk. Nah, oke, kalau begitu langsung saja ya kita bisa beralih ke sesi tanya jawab. Di mana saya ingin mengingatkan bahwa hanya terdapat 2 cara bagi Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua untuk mengajukan pertanyaan. Yakni yang pertama, dengan langsung mengajukan pertanyaannya melalui link yang telah dibagikan dalam kolom komentar Zoom maupun YouTube dengan format nama, spasi asal daerah, spasi pertanyaan, atau dengan melakukan raise hand bagi peserta yang tergabung melalui Zoom Meeting. Nah, jika Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua mempunyai pertanyaan yang sama nih dengan yang telah diajukan, Bapak, Ibu boleh langsung untuk menekan tombol like yang tersedia pada bagian samping kanan pertanyaan pada link yang telah dibagikan melalui kolom komentar. Oke. Kalau begitu, langsung saja mungkin ya kita bisa beralih untuk melaksanakan sesi tanya jawab pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui Mentimeter. Oke, di sini kita masuk ke pertanyaan pertama. Sudah ada dari Ibu Viva, asalnya dari Bondowoso, Jawa Timur. Pertanyaannya, bagaimana cara mudah dalam membreakdown CP menjadi TP? Kebanyakan dari kami yang belum paham dalam menganalisis CP menjadi TP, apakah ada alternatif mudah dalam menganalisisnya? Oke, kalau begitu langsung saja ya. Kita persilahkan kepada Kak Haidir untuk bisa langsung memaparkan jawabannya. Dipersilahkan, Kak. Ya, terima kasih Kak Nisa. Ini untuk Ibu Vivah di Bondowoso ya Ibu ya, untuk membreakdown CP. Kami juga sebenarnya tidak begitu ahli dalam membreakdown CP. Namun tadi konsep yang tadi Ibu kita highlight, misalnya kita print ya saja ya. Kalau ini yang mana bagian konten, yang mana bagian kompetensi. Terus nanti kalau Ibu sudah punya capaian pembelajaran, nanti akan kita bagikan Ibu capaian pembelajarannya. Untuk setiap mata pelajaran itu punya ciri khas masing-masing. Nah, itu perlu dibaca juga. Misalnya kalau untuk bahasa Indonesia, ada elemen menyimaknya, ada apa lagi ya, membacanya, terus saya lupa. Kalau untuk IPA-nya ada prosesnya, ada pemahaman konsepnya. Nah, jadi itu Ibu harus baca lagi untuk tahu karakteristik capaian pembelajarannya seperti apa gitu. Nah, tapi ada bukan jalan pintas sih sebenarnya ini Ibu. Ibu silahkan nanti saya akan coba bagikan link atau di PMM juga ada. Ibu silahkan adaptasi ya,
adaptasi lah ya. Kalau adopsi bulat-bulat gitu ya. Silakan diadaptasi Ibu. Pemerintah sudah menyediakan contoh-contoh dari TP dan ATP yang sudah di-breakdown dari capaian pembelajaran. Nanti Ibu Fifah silahkan disesuaikan dengan sekolahnya dan karakteristik murid-muridnya. Nah, seperti itu. Jadi boleh nanti sambil ngintip-ngintip yang yang sudah dibuatkan gitu ya. Jadi TP dan ATP-nya sudah ada nih disediakan oleh pemerintah, termasuk juga dengan modulnya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, TP, ATP dan modul itu sudah disediakan, tapi nanti disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Mungkin itu Kak Nisa. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Haidir atas pemaparan jawabannya dan juga Ibu Viva atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan kedua yang sudah ada dalam Mentimeter. Oke, ini sepertinya dari penanya yang sama nih, Kak. Dari Ibu Viva, asalnya dari Bondowoso, Jawa Timur. Pertanyaannya nih, apakah kami yang baru menerapkan kurikulum Merdeka dalam pembuatan ATP mengacu pada buku guru pada platform Merdeka? Oke, kalau begitu langsung saja kita persilahkan kepada Kak Haidir untuk bisa memaparkan jawabannya. Dipersilahkan, Kak. Oke, memang Kak Nisa, Bu Fifah, dan Bapak Ibu guru yang lain, itu pemerintah sudah menyediakan ya, ada buku guru, ada buku siswa gitu ya, dalam bentuk cetak dan bentuk soft file juga sudah diberikan. Tapi itu bukan hukumnya wajib untuk mengikuti itu. Jadi yang lebih tahu sebenarnya itu Bu Fifahnya sendiri. Kalau misalnya yang sudah ada ATP gitu ya, Bu Fifahnya dalam buku pegangan gurunya sudah ada ATP, syukur gitu. Namun memang diusahakan tadi ketika Bu Fifah ini saya tidak tahu di kelas berapa, fasenya apa, nanti silahkan didiskusikan dengan rekan-rekannya, kira-kira alur tujuan pembelajaran yang sudah tertulis di buku gurunya, apa cocok gitu dengan karakteristik siswanya, seperti itu. Jadi boleh saja, jadi tidak merdekanya di sinilah letak merdekanya dari kurikulum Merdeka ini. Meskipun pemerintah pusat ya sudah punya capaian pembelajaran dan dikasihkan juga buku panduannya, ada ATP-nya, ada TP-nya, bahkan contoh modulnya pun sudah dikasih, tapi itu bukanlah sesuatu yang baku dan para guru yang lebih memahami materi yang diampu dan memahami karakteristik murid-muridnya. Jadi makanya memang sepertinya harusnya hukumnya wajib ini para guru memahami karakteristik dengan cara melakukan asesmen diagnostik, baik itu yang kognitif maupun non kognitif. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah terpetakan kemampuan siswanya, kondisi alam sekolahnya, terus media yang kita punya, jadi silahkan saja diubah sesuaikan gitu ya Bu Fifah ya. Kalau ATP-nya itu memang sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan dan memang cocok gitu, silahkan dipakai. Dan kalau Ibu pun mau rubah dengan alasan yang logis juga tidak masalah. Mungkin itu untuk Bu Fifah ya, Kak Nisa, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Haidir atas pemaparan jawabannya dan juga Bu Fifah atas pertanyaannya. Kita bisa langsung masuk ke pertanyaan ketiga dari penanya yang sudah ada di Mentimeter. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini tidak ada nama penanyanya nih Kak, beserta asal daerahnya. Untuk pertanyaannya, jika kurikulum Merdeka ini pada fase fondasi hanya berlaku untuk usia 5 hingga 6 tahun, bagaimana dengan yang usia 4 hingga 5 tahun nih? Oke, kalau begitu langsung saja ya. Saya persilakan kepada Kak Haidir untuk dapat memaparkan jawabannya. Ya, terima kasih. Anissa, nama tak ada ya. Mungkin saya butuh bantuan ini, Kak Nisa. Saya takutnya jawaban saya ini melenceng dari karena memang fokusnya itu kami ketika belajar di fase pondasi ya, usia 5-6 tahun dan fase A sampai fase F gitu ya. Jadi kalau fase pondasi ini bagaimana dengan yang 4 sampai 5 tahun, mungkin kita butuh ini dari partisipan nih, Kak Nisa, siapa tahu yang ada pernah di PAUD kali ya, di PAUD punya pengalaman tentang kurikulum Merdeka. Mungkin Kak Nisa bisa memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu lain yang sudah pernah gitu. Oke, baik.
Mungkin bagi Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya yang ingin share nih, pertama-tama mungkin bisa mengajukan dirinya melalui kolom chat, karena sepertinya yang raise hand ini para peserta yang ingin bertanya nih Kak. Jadi supaya tidak campur ya, mungkin bisa mengajukan dirinya dulu melalui kolom chat, dipersilahkan. Oke, jadi kepada Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya yang ingin sharing bisa langsung mengetikkan sharing di kolom komentar yang ada di Zoom. Oke, di sini sudah ada nih. Sudah ada untuk yang pertama dari Bapak Hendra. Halo Bapak, mungkin dipersilahkan untuk bisa mengaktifkan kameranya, kemudian memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama serta asal daerahnya. Dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf suaranya agak kurang kedengeran ya. Karena sinyalnya kurang begitu terdengar. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah terdengar Bapak? Silakan Pak. Oke ya. Sebelumnya terima kasih udah diberikan kesempatan ya Bapak ya. Perkenalkan, mohon izin perkenalkan. Nama saya Hendra. Saya dari SMAN 1 Anyer, Provinsi Banten Bapak. Pesisir pantai di paling ujung Banten. Mohon izin bertanya Bapak, saya kan guru SMA ya. Kebetulan saya mengajar di mapel yang saya ampu adalah mapel antropologi. Kebetulan saya belum sama sekali untuk mengikuti pelatihan kurikulum merdeka untuk di mapel saya. Nah, ada beberapa kendala dalam saya sering mempelajari untuk kurikulum merdeka ini. Namun saya ada beberapa kendala di mapel saya, apalagi mapel ini kan di jurusan bahasa, Pak. Kendalanya salah satunya adalah sering saya mengikuti pelatihan, cuman di beberapa mapel-mapel yang lain. Jarang sekali di mapel-mapel antropologi. Apalagi sebelumnya saya kan pindahan dari SMK negeri ke SMA. Bulan saya P3K baru. Nah, jadi awam sekali untuk kurikulum merdeka di tingkat SMA. Sedangkan tadinya saya adalah mengajar di SMK negeri, pindah ke SMA. Di SMK negeri saya sudah mengerti kurikulum merdeka dan sudah melakukan pelatihan di mapel produktif, dan sekarang saya beralih ke SMA di mapel peminatan. Nah, yang saya tanyakan ini Pak, untuk tingkat jenjang SMA dan SMK dalam pembuatan CP-nya, apakah memiliki kesamaan? Lantas bagaimana kita mengkolaborasikan saya pribadi dengan guru yang serumpun, sedangkan saya adalah guru satu-satunya di SMA yang memang di bidang itu dalam pembuatan modul ajarnya. Apakah ada dengan serumpun yang lain, mungkin sekiranya dengan jurusan dengan mapel yang lain untuk melakukan
serumpun pembuatan modul ajar, Pak. Mungkin itu yang saya tidak pahami, Pak, karena saya pribadi pembuatan modul ini agak kesulitan karena mapel baru sekaligus guru satu-satunya di bidang ahli itu. Sedangkan lebih bagusnya bikin modul itu dengan berbagai guru yang serumpun yang justru memudahkan dalam pembuatan modul ini, Pak. Mohon itu saja pertanyaan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak, mohon izin. Itu aja Pak, terima kasih. Langsung ditanggapi Kak Nisa? Iya, oke. Boleh Oke. langsung. Oke, Pak Hendra ya. Berarti kita pending dulu pertanyaan untuk yang tadi ya. Apa ini ya, Ibu, oh belum ada namanya. Tadi saya buka ini, boleh saya tanggapi yang lain sebentar Pak Hendra ya. Yang tadi saya sudah buka capaian pembelajarannya, capaian pembelajaran untuk TK dan PAUD di nomor 33H-KR-2022. Ternyata di sana sudah ada gitu ya capaian pembelajarannya. Jadi jangan khawatir tidak ada, karena tidak masuk fase A sampai F gitu ya, bukan berarti dikesampingkan, justru memang masuk fondasi juga rupanya, sama seperti TK. Jadi PAUD juga sama. Saya baca sekilas tadi tentang capaian pembelajarannya, di sana ada pematangan emosi tadi saya baca. Tapi mungkin ada juga nanti Mbak Nisa, saya mau tanggapi Pak Hendra dulu, mungkin bisa dilanjutkan untuk menanggapi yang tentang umur 4-5 tahun tadi. Oke Pak Hendra tadi antropologi ya, kalau nggak salah ya. Saya agak terpecah konsentrasinya. Jadi Pak Hendra, kalau memang Pak Hendra itu satu-satunya di sana dan karena memang keahliannya, kalau keahlian bidang itu Pak Hendranya dianggap ahli gitu ya Pak Hendra ya. Ahli dalam bidang studinya seperti itu. Jadi memang untuk sementara menyusun modulnya Pak Hendra memang untuk materi secara sendiri gitu ya, mandiri. Tapi tidak salah juga diskusi dengan guru-guru lain, tapi terkait mungkin strukturnya seperti apa, terus juga apa sih kriterianya modul ajar. Nah mungkin seperti itu. Nanti Pak Hendra akan berkolaborasi yang lintas mapel, lintas mata pelajaran ya untuk SMK dan SMA itu pas ketika membuat proyek. Nah, untuk proyek profil pelajar Pancasila itu bukan proyek per mata pelajaran, tapi nanti ada temanya. Nanti di sanalah kesempatan untuk guru lintas ilmu untuk saling berkolaborasi seperti itu. Mungkin itu Mbak Nisa tanggapan untuk Pak Hendra dan pertanyaan yang tadi. Mungkin ada tadi yang menulis ya Mbak Nisa ya untuk yang menanggapi apa ya untuk 4-5 tahun. Iya, oke baik. Terima kasih banyak kepada Kak Haidir atas pemaparan jawabannya, serta terima kasih banyak kepada Bapak Hendra atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa langsung lanjut terkait peserta yang sudah melakukan sharing untuk pertanyaan yang ada di Mentimeter sebelumnya. Nih. Sudah ada Ibu Mabruroh. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih atas waktunya. Kalau begitu saya persilahkan ya Bu kepada Ibu Mabruroh untuk bisa pertama-tama memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama, kemudian asal daerah. Dipersilahkan. Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mabruroh, saya bekerja di UPT SDN Tarun 1, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Jadi saya tetanggaan dengan Pak Hendra ya. Kalau Pak Hendra tadi dari Anyer, saya di Mancaknya Bu. Baiklah, pada kesempatan ini yang ingin saya tanyakan kepada Pak Haidir, luar biasa materi malam ini memberikan pencerahan kepada saya. Tapi saya di sini ingin bertanya kepada Bapak. Jadi begini Pak, kebetulan di sekolah kami tahun ini mengimplementasikan kurikulum Merdeka, namun pada jenjang kurikulum mandiri belajar Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu tentang cara pembuatan modul ajar yang menerapkan kurikulum Merdeka Mandiri Belajar. Nah, itu bagaimana cara pembuatan perangkat ajarnya. Terus yang kedua,
Karena dalam penerapan mandiri belajar ini kami juga dianjurkan untuk menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah untuk P5 itu juga kami buat modul ajarnya atau seperti apa, Pak? Itu saja kami mohon pencerahannya, karena terus terang saja bagi kami ini adalah hal yang baru. Untuk itu pencerahan dari Bapak sangat kami nantikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Mabruroh. Ibu Mabruroh berarti ini ya IKM Mandiri ya, Ibu ya, sekolahnya? Ini Pak, Mandiri Belajar, Pak. Oh iya. IKM Mandiri Belajar. Oke. Karena ya kemarin waktu di awal pemilihan itu kan ada 3 pilihan ya Pak. Ada Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Berubah. Kami di Mandiri Belajar, Pak. Nah, ini kami kesulitan untuk membuat perangkat ajar, apalagi kalau dihubungkan dengan P5 seperti itu. Seperti apa ya Pak harusnya gitu. Terima kasih. Oke, Ibu Mabruroh ini luar biasa semangat sekolahnya, pengen sesuatu yang baru gitu ya. Tapi memang Ibu kalau misalnya sebelum memilih itu, Ibu kepala sekolahnya biasanya itu ya, atau gurunya juga biasanya mengisi survei ya gitu ya Ibu ya. Iya betul Pak. Dan kurikulum yang Mandiri Belajar yang Ibu pilih itu sudah tepat rasanya. Kenapa? Karena Mandiri Belajar itu silahkan memakai perangkat yang lama, masih boleh Ibu, perangkat yang lama, tapi prinsip-prinsip kurikulum merdekanya itu sudah diterapkan. Misalnya pengen juga membuat anak sebagai pusat pembelajaran, penguatan asesmen formatifnya lebih berbanyak, terus pengen juga ada proyek, nanti kita bahas proyeknya Ibu ya. Jadi kurikulum K13-nya masih bisa dipakai, tapi masa transisi peralihan. Jadi prinsipnya boleh memakai kurikulum merdeka, tapi dokumennya boleh memakai K13. Nanti silahkan diluruskan Bapak Ibu kalau saya salah di dalam memaknai ini. Pada level 2 kan ada namanya kurikulum berubah. Kurikulum berubah ini sudah berubah perangkat-perangkatnya. Terus pada level tertinggi adalah kurikulum berbagi, artinya sudah mampu membagikan perangkat, mampu membagikan pengalaman-pengalaman sekolahnya kepada sekolah lain. Artinya sudah bagus gitu ya Ibu ya. Nah, jadi saran saya kepada Ibu, pertama, Ibu silahkan cari sekolah di lingkungannya yang sudah menjadi sekolah penggerak. Mungkin Ibu ada dengar ya, sekolah penggerak ya Ibu ya. Karena ada 2.500. Betul Pak, tapi kebetulan khususnya di Kecamatan Mancak di saya belum ada Pak untuk sekolah penggerak. Oh, belum. Oke, ya, belum ada. Oke, itu yang pertama, salah satunya. Yang kedua, Ibu maksimalkan PMM. Ibu sudah download PMM-nya Ibu? Platform Merdeka Sudah, Mengajar. Pak. Sudah sampai topik 7 Pak. Oh, iya. Masya Allah. Seharusnya kalau sudah sampai topik. Sebetul Pak, sebentar Pak. Kebetulan tadi juga ada kegiatan KKG di gugus kami, dan teman-teman menanyakan tentang validasi sertifikat di PMM itu. Pak, seperti apa Pak informasinya? Terima kasih Pak, mohon maaf. Harusnya sertifikatnya tidak ada boleh meragukan itu Bu. Kalau meragukan berarti meragukan kementerian. Itu valid Ibu, harusnya valid karena memang itu skalanya nasional. Maksudnya bukan masalah meragukannya Pak, masih validasi aja, belum terbit. Padahal dulu kan kayaknya di akhir bulan apa gitu akan terbit, tapi sampai sekarang masih validasi aja. Oh, validasi, oke. Ibu apakah sudah buat aksi nyata? Sudah Pak, sudah diupload juga. Berarti menunggu saja, insya Allah keluar itu Bu. Tapi sertifikatnya belum bisa digadai ya Bu ya. Baik Pak, nanti akan saya sampaikan juga. Baik, untuk modulnya Ibu, modulnya silahkan Ibu download. Nanti biasanya menyesuaikan Ibu, misalnya kalau memang kita akunnya adalah guru SD ya, guru SD memang kita bisa milih fasenya fase apa. Tadi kita sudah paparkan ya, kalau untuk kelas 1 kelas 2 itu fase A. Ya, silahkan fasenya fase apa, mata pelajarannya Ibu apa. Silakan dipilih, di sana banyak sekali banyak sekali pilihan modul ajar yang bisa Ibu adaptasi gitu ya. Silakan Ibu download, kayaknya sudah dihalalkan itu ya Bu ya, dan tidak ada dituntut tentang hak cipta. Oh iya Pak, siap. Yang tak boleh itu dijual lagi, yang tak boleh lagi ya. Di download banyak-banyak dijual kepada orang yang tidak tahu. Jadi silakan manfaatkan Ibu PM
MM-nya, terus juga ada nanti link akan saya coba berikan sama panitia, sama Kak Nisa, nanti akan di-share di Instagram atau di WA Group. Juga di sana banyak sekali dari mulai capaian pembelajaran, contoh-contoh modul, TP, ATP, terus asesmen juga. Nah, jadi sangat banyak sekali bahan-bahan yang perlu kita pelajari. Memang kalau kita lihat perangkatnya itu lumayan apa ya, memang banyak, tapi namanya kita berproses ya Ibu ya. Kalau berproses saya yakin insya Allah kita baca, kita coba lakukan. Kami juga sekolah kami tidak begitu juga, Bu, masih merangkak juga statusnya ini. Tapi coba kita jalani saja dulu, apa yang kurang kita coba perbaiki. Nah, seperti itu Ibu. Mungkin itu Ibu sarannya untuk Ibu Mabluroh. Pak, cuman begini, ketika maaf ya Pak kalau saya nambah. Oke, silakan. Ketika di sekolah kami memilih mandiri belajar, kata Bapak tadi kan kita masih menggunakan yang administrasinya kurikulum 2013. Cuman di situ harus memasukkan yang P5-nya. Nah, itu yang kami belum paham, Pak. Oh iya, P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, benar. Ibu, mohon maaf tadi di lingkungannya dengan Pak Hendra ya, di pesisir ya katanya ya? Tinggalnya, bukan? Kalau Pak Hendra di Anyer, Pak. Kalau saya masih di perkampungan pegunungan, Pak. Oh, pegunungan. Oke. Nah, dalam membuat proyek itu sebenarnya tidak sulit, Ibu. Misal anggaplah di lingkungan Ibu apa ya? Banyak sampahnya ya misalnya ya. Nah, sampah tadi itu lihat sampah apa yang bisa Ibu manfaatkan untuk anak-anak jadikan proyek Ibu. Sampah tadi terserah misalnya sampah plastik, sampah apa gitu ya. Kadang kan orang buat ini nih kerajinan buat tas gitu ya Ibu ya dari sampah plastik misalnya kan. Alasannya kenapa? Karena lingkungan kami banyak sampahnya, misal seperti itu. Jadi bisa Ibu buatkan proyek di sana, lihat lagi, saya akan kirim nanti Ibu tentang panduan membuat P5 itu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu, seperti apa. Yang pertama biasanya analisis lingkungannya dulu, seperti apa. Analisis lingkungannya seperti apa, analisis siswanya seperti apa. Nanti Ibu silahkan memilih tema, jadi ada 7, kalau tidak salah 7 tema itu, dipilih 7 tema itu misalnya gaya hidup berkelanjutan ya misalnya. Gaya hidup berkelanjutan itu salah satunya misalnya cinta terhadap lingkungan. Cinta terhadap lingkungan tadi itu membuat sampah menjadi bernilai gitu Bu ya, buat kerajinan. Nah, profil pelajar Pancasilanya apa yang dimasukkan ke sana? Misalnya yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sini Bapak Ibu tidak hanya berakhlak mulia kepada manusia, di elemen dari yang bunyi tadi itu adalah berakhlak kepada alam. Rupanya ada juga berakhlak kepada alam, Ibu. Ketika misalnya siswa sudah memanfaatkan, kan mengurangi sampah tadi ya, berarti berakhlak kepada alam. Nah, berarti itu sudah masuk dalam penguatan proyek profil pelajar Pancasilanya sudah masuk di sana, Ibu. Terus misalnya berpikir kritis, dia berpikir bagaimana mengurangi sampah yang ada di lingkungannya. Nah, itu salah satu contoh seandainya misalnya dalam kajian Ibu nanti, apa kira-kira yang mau dibawakan dalam proyeknya. Mungkin Ibu mau rubah seperti itu. Masih di mute Ibu. Mohon maaf Ibu, untuk mic-nya masih di mute. Maaf Pak. Pak Hidir Punten, Ya, boleh Ibu. nambah? Saya masih penasaran dengan tadi pemilihan untuk tema Pak. Dari 7 tema itu, apakah pada satu semester kita memilih satu tema, apa semua tema itu kita terapkan? Atau seperti apa Pak? Ini langkah-langkahnya. Oke, gimana nih Mbak Nisa? Oke. Kita Mohon tahan maaf dulu. Ibu. Iya. Untuk Boleh kita tahan dulu biar Ibu besok ikut lagi, soalnya besok kita bahas tentang besok berarti Bu Mabluroh harus ikut lagi, ajak kawan-kawannya ikut besok ya. Kita bahas tentang proyeknya gitu. Karena ini juga Pak, saya dapat PR juga dari teman-teman Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Mabluroh dan Kak Haidir tentunya atas pemaparan pertanyaan dan jawabannya ya. Mungkin kita bisa close dulu nih Kak untuk sesi sharingnya. Namun kita juga sangat terbuka bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang mungkin besok ingin melanjutkan sesi sharing ini. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya-jawab bagi para peserta yang sudah raise hand di sini. Mungkin kita bisa satu lagi nih Kak, pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini, spesial nih Kak. Kak Haidir boleh langsung untuk memilih pesertanya sendiri.
Mau siapa nih, Kak? Oke, ini berdasarkan urutan saja ya, Kak Nisa Oke, ya. boleh. Sama Pak Kismawan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Waalaikumsalam. ya. Terima kasih Pak Haidir atas materi yang dipaparkan pada malam hari ini. Seru, memang rame, karena memang jujur banyak dari teman-teman kita yang tadi kalau dilihat di paragraf yang belum banyak mengenal tentang kurikulum Merdeka Belajar. Karena masih banyak yang menggunakan kurikulum dari kurikulum K13. Oke, saya hanya ingin coba untuk sharing sedikit dengan apa yang saya ketahui mungkin ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang momoknya dengan modul ajar, memang betul modul ajar itulah hal yang baru, tapi sebetulnya bukan baru gitu ya. Tetapi kalimat modul ajar itu sudah menjadi hal yang, apa itu modul ajar? Karena kalau kita membuat modul ajar dengan benar, itu dalam satu modul ajar itu bisa mencapai 34 halaman, 40 halaman gitu. Nah, tapi sebetulnya prinsip dari sebuah modul ajar itu sama dengan RPP. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di sini, RPP yang Bapak Ibu gunakan itulah sebetulnya bentuk dari modul ajar. Sama sebetulnya. Hanya komponen-komponen yang berada di dalam RPP itu kan banyak, ada 16. Sedangkan di dalam modul ajar sendiri kan cuma ada 3 komponen. Cuma ada bagian, misalkan informasi umum, inti, dan lampiran. Jadi sebetulnya seperti apa disampaikan Pak Haidir, tidak salah kalau cuma hanya bikin modul ajar, hanya ada informasi umum, inti, dan lampiran. Seperti itu. Tapi terkadang kan kalau saya membuat modul ajar maupun membuat RPP, prinsip saya RPP atau modul ajar yang saya buat itu ketika dibaca atau digunakan oleh orang lain, mereka bisa melaksanakan pembelajaran seperti apa yang saya inginkan. Jadi terkadang saya membuat RPP itu secara detail, apalagi di dalam langkah-langkah pembelajarannya, saya detail sekali. Per bagian, tentunya disesuaikan dengan sintak ya. Kita menggunakan sintak-sintak yang kita gunakan, tentu kita sesuaikan dengan sintak itu. Jadi saya membuat modul ajar pun saya sudah coba dalam satu materi pertemuan itu sampai 34 halaman. Yang membuat banyak adalah karena memang banyaknya lampiran, ada materi ajar, dan langkah-langkah pembelajaran saya yang saya detail. Karena saya beranggapan bahwa ketika saya nanti tidak hadir dalam kelas karena ada tugas dan lain sebagainya, mungkin ada Bapak Ibu guru yang mengajarkan, silakan tolong bantu saya, ada di atas meja saya modul ajar atau RPP. Nah, Bapak Ibu guru yang menggantikan saya itu bisa dengan jelas untuk menggantikan saya secara runtut. Dari mulai misalkan pembukaan, materi, dan lain sebagainya. Sehingga terkesannya panjang. Jadi Bapak Ibu semuanya, RPP dengan modul ajar itu sama, cuma hanya di modul adalah penyempurnaan dari RPP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya juga belum menemukan sebuah formula atau formasi tersendiri tentang modul ajar, gitu ya. Secara bentuknya, secara susunan yang tepat, karena hampir setiap narasumber yang pernah saya temui juga, karena ini belum ada satu bentuk kebakuan tersendiri gitu, sehingga ya saya mencoba sendiri kalau gitu kan, saya mencoba sendiri secara bentuknya, secara formatnya gitu, saya mencoba sendiri, saya belajar sendiri, saya ajukan ya dari beberapa narasumber ya setuju dan fan-fan saja. Jadi saya pikir ya itulah Merdeka Belajar gitu, kita membuat bentuk modul ajar yang sesuai dengan kita lakukan, kemampuan kita dalam membuat modul ajar. Karena sebetulnya sekali lagi sama Ibu yang ada di RPP dan di modul ajar. Kalau di RPP ya, KI 1, KI 2, dan KI 3. KI 1 tentang sikap, KI 2 tentang pengetahuan, terus kemudian juga dipasangkan dan 31 dengan 41 gitu kan, pengetahuan dan keterampilan. Nah sebetulnya di modul ajar pun juga sama. Kalau dari sana dapat itu adalah dengan silabus gitu. Jadi kalau dulu silabus
Sekarang itu adalah CP. CP itulah sama seperti silabus. Nah, dari situlah tadi sudah dibantu oleh Pak Hedi tentang bagaimana membreakdown modul ajar secara global. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di dalam CP itu ada lagi elemen-elemen. Jadi misalkan di dalam IPAS misalkan ada elemennya itu ada berapa elemen, 5 atau 4 elemen. Nah itu sebetulnya sudah dibantu dengan breakdown CP itu. Kemudian nanti dari elemen itu, per elemen itu sudah ada tuh sebetulnya breakdown dari apa namanya ATP atau alur yang akan kita gunakan. Misalkan kayak tadi di apa namanya dicontoh, kalau kita buka lagi besok ya. Kalau besok kan membuat ya, hari ini cuma hanya sebatas mengenal tentang modul aja. Itu kalau sudah kita mengenal per elemennya, itu kita lebih mudah lagi untuk meng-breakdown lagi menjadi TP dan menjadi ATP. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak usah menjadi satu apa namanya ya hal yang sangat apa namanya dibingungkan gitu, tapi nanti mudah-mudahan besok Pak Hedi bisa lebih detail lagi untuk bisa bagaimana cara membuat CP, KTP dan ATP yang memang sebetulnya sudah disiapkan di dalam CP itu. Kalau sudah lengkap, tadi kan CP-nya lengkap ya, masih yang satu paragraf. Tapi sebetulnya di bawahnya itu ada lagi yang per elemen. Itu kemudian juga tadi ada ibu yang dari Banten. Saya coba untuk Pak Hendra tadi. Kalau Pak Hendra, kalau saya ini berarti dia SMK. Kalau SMK itu lebih kepada kurikulumnya pusat keunggulan, Pak, gitu ya. Kurikulum pusat keunggulan. Karena memang kalau di SMK itu adalah sudah disiapkan peserta didiknya untuk ke industri. Jadi memang dia ada KKNI-nya itu kan 8+I itu, yang kita harus berhubungan dengan pihak industri. Dan itu kalau saya mendengar pertanyaan, sebetulnya Bapak bisa ada MGMP namanya ya, kalau di Jakarta, mungkin kalau di tempat lain juga mungkin sama ya, musyawarah guru, ya itu kan. Nah itu mungkin Bapak bisa bergabung ke situ, sehingga bisa saling untuk bertukar pikiran maupun bertanya, karena Bapak saya dengar adalah baru di dalam ada itu. Kemudian Oke, baik, mohon maaf Bapak Kismawan. Siap. Ya. Oke. Jadi gini, satu lagi yang P5BK. Saya akan bertanya dengan P5BK. P5BK itu adalah proyeknya. Itu kalau saya tahu ada 9 tema. Kalau tadi 7, saya nggak tahu, nanti kita cek lagi 9 atau 7. Nah itu ketika dalam membuat itu kan itu harus apa namanya ya, untuk saling silang dengan mata pelajaran yang lain. Nah dalam satu sekolah itu ketika kita membuat sebuah proyek penguatan, itu apakah kita harus menentukan satu atau memang harus ke 9 itu kita laksanakan. Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya pribadi ya satu kita terapkan tapi maksimal gitu. Tapi saya minta pertanyaan ke Hendra, memang itu harus dilaksanakan secara ke 9 elemen yang ada di P5BK itu, atau hanya kita mengambil satu kemudian kita tambahkan persepsi, karena itu harus menyangkut dari yang ada. Mungkin itu sekedar sharing dan pertanyaan di malam berikutnya. Terima kasih Pak Enda, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Kismawan ya atas sharingnya. Mungkin karena merespon waktu kita sudah habis nih Kak. Sayang sekali ya bahwa sesi diskusi dan tanya jawab kita telah berakhir. Terima kasih banyak kepada Kak Haidir atas pemaparan materi serta jawaban-jawaban yang telah diberikan. Saya juga